Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Haikalul Furkan, peserta CPNS Kementerian Dalam Negeri tahun 2022. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview learning journal agenda 3 yang telah kita pelajari selama 1 minggu terakhir ini. Adapun kita telah mempelajari dimulai dari dasar hukum kurikulum, kita pelajari tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tahu tentang aparatur sipil negara, kemudian kita mempelajari tentang PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kita juga telah mempelajari tentang Undang-Undang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang pada PP Nomor 94 Tahun 2021, sebagaimana perubahan daripada PP Nomor 53 Tahun 2010. Dalam agenda 3 ini kita berfokus tentang bagaimana mewujudkan Smart ASN. Smart ASN ini adalah bagaimana mewujudkan seorang ASN yang mampu menjawab tantangan-tantangan global, memiliki wawasan global. Karena ASN ini kerap dihadapi dengan perubahan yang begitu cepat, dinamika serta perubahan yang begitu cepat. Kita tidak bisa berdiri dan menerima sesuatu, tapi kita juga harus mengembangkan diri serta kompetensi dalam hal menjawab tantangan-tantangan serta dinamika perubahan yang begitu cepat. Nah, oleh karena itu inilah fungsi dari mana kita mempelajari Smart ASN. Di samping itu kita juga telah mempelajari ketiga hal, perbedaan antara pegawai negeri sipil, pegawai honorer, serta P3K yang merupakan rekan kerja selama kita berada di institusi ataupun tempat kita bertugas. Kita kerap menemukan tiga hal ini. Perbedaan itu sendiri sebagaimana kita ketahui tentang apa itu pegawai honorer dan P3K. P3K ini memiliki perbedaan dengan pegawai honorer. Dimulai saja dari perekrutan. Perekrutan P3K ini sama halnya dengan PNS. Dia itu wajib mengikuti sistem CAT. Sedangkan pegawai honorer dia itu bagaimana kita mendekat dengan pimpinan, bisa ditarik menjadi pegawai honorer. Kemudian mendapatkan hak yang sama seperti halnya dengan PNS. Artinya gajinya sama dan mampu menduduki jabatan tertentu. Ini P3K. Namun honorer memiliki kita tidak bisa menduduki jabatan tertentu dan itu biasanya diperpanjang setiap tahunnya. Ketiga hal ini harus kita ketahui karena ini menjadi tempat kita bekerja sering bertemu dengan perbedaan ini. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis ini wajib dimiliki oleh seorang ASN dikarenakan ASN ini jika dia bertugas di suatu bagian, contoh saja bagian keprotokolan, dia harus menguasai tentang bimbingan teknis keprotokolan. Hal ini masuk ke dalam kompetensi teknis. Artinya dia harus mengikuti diklat-diklat keprotokolan sehingga dia paham bagaimana aturan-aturan keprotokolan. Kemudian adanya kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini bagaimana seseorang mampu mengelola SDM, memiliki strategi-strategi untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Ini diperuntukkan biasanya menjadi pimpinan seperti halnya diklat-diklat PIM 4, PIM 2. Kemudian ada kompetensi manajerial dan kultural. Ini merupakan kemampuan bagi seorang ASN untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dimanapun dia ditempatkan, dia harus siap. Dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Karena tidak mustahil bagi seseorang dapat mencapai tujuan organisasi jika dia bekerja sendiri. Karena dia bukanlah Superman, tapi bagaimana mewujudkan super team. Dan mewujudkan super team ini dia juga harus mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya. Di samping itu kita juga telah mempelajari tentang fungsi ASN, kemudian kita juga telah mempelajari hak-hak ASN dan P3K itu sendiri. ASN ini terbagi dua, PNS dan P3K. Kita mempelajari kedua hal hak-hak dan fungsi hak-haknya.
Kemudian kita juga mempelajari tentang aturan cuti ASN karena ini merupakan suatu hak yang kita miliki. Yang kita mempelajari cuti-cuti ASN, kita dapat mengajukan hak-hak kita ya untuk bisa ya kita miliki. Di agenda 3 ini mungkin ya sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.